Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa YouTube IAIN Ponorogo, pada kesempatan kali ini sebelum kami mulai kultum pada saat ini, perkenalkan, nama saya Sofwan Hadi. Saya selaku Kajur Tadris Matematik ingin membawakan tema bagaimana merawat anak soleh. Karena di era saat ini, anak soleh, kebutuhan akan anak soleh ini sangat diperlukan di dunia ini, terutama dengan konteks yang saat ini sedang berkembang, yaitu mewujudkan Indonesia menuju generasi emas. Sehingga kebutuhan akan anak soleh ini patut kita perjuangkan, dan juga kalau bisa tentunya ya kita upayakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana kita upayakan atau usahakan agar anak kita menjadi anak soleh. Tentunya dengan pendekatan, yaitu dengan pendekatan merawat tanaman. Nah, jadi konsep merawat tanaman ini sangat juga hampir mirip dengan merawat anak soleh. Ada 3 cara dalam merawat tanaman supaya tanaman yang kita hasilkan menjadi tanaman yang produktif, yang juga bisa berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Ada 3 hal yang kemarin sudah saya catat. Yang pertama itu adalah dalam merawat tanaman itu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu pupuk. Jadi sebelum kita merawat tanaman, kita siapkan pupuk terlebih dahulu. Apalagi di era saat ini dengan kondisi yang kurang lebih kebutuhan kita sangat mendesak. Jadi pupuk di sini ada banyak. Pupuk di sini dalam merawat anak, pupuk itu adalah kebutuhan yang ada pada anak. Jadi kebutuhan yang ada pada anak meliputi kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Apa kebutuhan jasmani? Tentunya banyak faktor. Kalau anak usia masih balita atau mungkin masih dalam tahap perkembangan, kita siapkan gizi yang cukup. Jadi mulai dari makanannya yang mengandung protein yang bergizi, dan juga di samping itu juga kita berikan susu biar 4 sehat 5 sempurna, dan mungkin nutrisi-nutrisi yang sekiranya bisa meningkatkan perkembangan tumbuh kembang anak. Nah, selain dengan berupa kebutuhan fisik, juga kebutuhan yang lain, baik rohani ataupun luar eksternal anak harus kita siapkan. Salah satunya, apalagi era sekarang ya Bapak Ibu, para pemirsa YouTube. Nah, di era sekarang itu kebutuhan tidak hanya sekedar makan, tapi juga ada kebutuhan teknologi, dan itu harus kita upayakan atau semaksimal mungkin kita fasilitasi. Jadi mulai dari perlengkapan anak belajar, kalau anaknya sudah mulai ke jenjang yaitu tingkatan SD, SMP, SMA, ya sudah kita fasilitasi aja semaksimal mungkin sekuat kita. Kebutuhan akan buku-buku, kemudian akan internet, dan juga fasilitas yang lain. Dan itu merupakan salah satu upaya kita dalam rangka memberikan pupuk atau mungkin memberikan penguat kepada anak. Nah, salah satu yang berikutnya juga ada rohani, dan rohani itu kita berikan berupa kenyamanan atau pelukan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, dari situ ya tentunya biar anak kita baik mentalnya, kemudian wawasannya itu bisa meningkat. Apalagi di era sekarang banyak kasus anak itu yang kesehatan mentalnya itu turun. Salah satunya karena orang tua atau kita selaku orang tua ini tidak memberikan support terhadap mental anak, sehingga anak harus mencari perhatian ke orang lain. Nah, ini sangat berdampak sekali di era saat ini. Yang kedua, selain pupuk, dalam merawat tanaman kita juga memerlukan yang namanya juga menyiapkan tanah atau tempat untuk anak. Nah, jadi karena apa? Karena tanaman itu butuh tempat atau butuh daerah yang bisa bertumbuh kembang. Nah, salah satunya kalau untuk perawatan anak, ya kita tempatkan anak kita di pergaulan-pergaulan yang bagus. Apalagi di era sekarang Bapak Ibu,
Jadi di era sekarang itu banyak kasus bullying dan juga banyak kasus kekerasan antar anak. Itu salah satunya ya karena kita selaku orang tua tidak menempatkan anak kita pada tempat yang sesuai. Jadi tempat anak sesuai itu dimulai dari mana? Ya kita memilihkan sekolah. Sekarang juga banyak sekolah-sekolah yang berbau Islam. Ya tempatkan anak kita di situ. Nah, selain itu juga pergaulan juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kita berusaha maksimalkan anak kita sekolah di tempat-tempat yang Islami, tapi pergaulan anak kita di luar jam sekolah itu bergaul sembarangan. Nah, itu juga berbahaya. Apalagi di era sekarang, dua itu masih kurang. Nah, ada lagi pergaulan sekarang di dunia maya. Maka peran kita sebagai orang tua itu tidak membatasi, tapi kita upayakan menempatkan anak kita di tempat yang baik, di tempat yang baik dalam rangka kita dampingi, kita dampingi, kemudian kita bersamai anak kita baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ini salah satu wujud kita dalam rangka yang kedua, yaitu menempatkan anak kita di tempat yang baik. Nah, yang ketiga, pemirsa, kalau tumbuhan itu ingin berkembang menurut biologi, itu harus mendapat yang namanya cahaya yang cukup. Karena di dalam tumbuhan itu ada proses fotosintesis, kemudian ada proses membuat makanan. Nah, kalau dalam merawat anak seperti apa? Nah, dalam merawat anak, cahaya atau proses pemberian cahaya yang cukup itu adalah doa kita. Jadi sebanyak kita berusaha atau kita berusaha maksimal atau apapun, kalau tidak dapat cahaya atau hidayah oleh Allah, itu anak kita juga pasti akan tersesat. Oleh karena itu, peran kita selaku orang tua itu jangan lupa setiap sholat 5 waktu kita senantiasa doakan anak kita. Doa yang panjang mungkin Bapak Ibu kesulitan, doa yang pendek aja. Robli habli minas solihin, kita bunyikan berapa kali? Sebanyak mungkin. Itu dalam rangka dalam upaya kita berusaha agar anak yang kita didik, anak yang kita rawat menjadi anak yang soleh sesuai dengan kita. Dari kajian kultum ini kami simpulkan bahwa dalam merawat tumbuhan ada 3 konsep. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, berikan pupuk. Kalau dalam merawat anak, berikan fasilitas yang mencukupi. Yang kedua, kita berikan juga tempat atau tanah yang subur. Tanah yang subur di sini adalah kita carikan lingkungan baik di dunia nyata ataupun dunia maya, lingkungan yang baik atau informasi yang baik sehingga anak kita bisa tumbuh berkembang dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah doa. Jadi kita doakan anak kita tiap hari, tiap kita melakukan sholat atau melakukan aktivitas apapun, senantiasa kita doakan anak-anak kita dengan doa Robbi hablis minas solihin, seterusnya. Jadi kalau menurut beberapa guru saya, orang tua itu mendoakan anak 1000 kali itu kurang. Jadi kita lebih bisa itu kita terus doakan anak kita, karena bagaimanapun yang memberikan hidayah atau petunjuk kepada anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sementara itu dulu pemirsa dari kajian kultum saya hari ini, saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.